Ya, halo semuanya. Kita akan bahas tentang pengembangan kode atau code development. Jadi sesi ini cocok kalau rekan-rekan sudah melakukan perencanaan. Let's say perencanaan tersebut rekan-rekan letakkan di project management tools seperti Microsoft Project atau DevOps tools seperti Jira ataupun Visual Studio DevOps. Dan setelah itu rekan-rekan juga sudah melakukan prototyping kali ya, dalam bentuk mockup ataupun dalam bentuk wireframe atau mungkin prototyping. Nah, di sini kita akan bahas tentang code development. Jadi aktivitas inti dari sebuah pengembangan software. Yuk mari kita mulai. Sebelum kita jauh lebih dalam ke code development, kita sebenarnya punya 4 keterampilan yang harus dimiliki sebelum mengarah ke sana, dan itu yang akan kita pelajari di hari ini. Kita bicara tentang bagaimana sebuah software diukur dalam atau disusun dalam sebuah pendekatan software arsitektur, bagaimana software tersebut diukur dengan pendekatan software estimation, bagaimana kita menyiapkan sebuah lingkungan pengembangan software atau yang kita kenal development structure, dan bagaimana kita bisa menghasilkan konsistensi antara tim pengembang yang satu dengan tim pengembang yang lain dalam developer guidance. Dalam kerangka yang lebih sederhana, arsitektur didasarkan pada sekumpulan rancangan. Bayangkan saja sebuah model rumah misalnya, terdapat beberapa jenis arsitektur tata ruangnya, arsitektur bentuk bangunannya, arsitektur interiornya, dan sebagainya. Di pengembangan software juga demikian. Jadi ada arsitektur berdasarkan UI design seperti misalnya MVC, MVVM atau MVP. Ada arsitektur berdasarkan business rules atau komunikasi antar bisnis seperti service oriented arsitektur. Ada arsitektur yang berorientasi pada perancangan data seperti data driven, dan masih banyak lagi. Secara sederhana kita akan membahas tipikal arsitektur sebagai berikut. Yang paling rekan-rekan harus pahami adalah bagaimana arsitektur ini bisa memudahkan pengembang dalam mengembangkan perangkat lunak yang konsisten antara satu perangkat lunak dengan perangkat yang lain. Hal ini bagaimana cara melakukannya? Caranya adalah dengan menerapkan tipikal arsitektur yang tadi sudah dikemukakan. Arsitektur pertama adalah tier arsitektur. Tier arsitektur ini secara sederhana adalah arsitektur yang berbasis fisik. Jadi ada fisik boundaries gitu. Ada sebuah batasan fisik di sana. Di sana ada data services, misalnya ada sebuah server database, kemudian ada business services, ada sebuah server untuk business service, dan ada service untuk user interface. Dan masing-masing ini akan terpisah secara fisik. Different server atau setidaknya different computing environments seperti virtual machine atau cloud instance atau yang lain. Kemudian ada yang kita sebut dengan layered arsitektur. Ini arsitektur yang memfokuskan pada pendekatan yang bukan fisik tapi logik, pendekatan berbasis logik. Jadi ada pendekatan yang berbasis logik. Pendekatan berbasis logik adalah bisa saja software tersebut berada dalam satu tier, satu komputasi environment, tapi di dalamnya ada sekumpulan logika-logika yang memisahkannya menjadi berbeda. Contohnya di sini dalam sebuah aplikasi, dalam suatu project di Visual Studio misalnya, di dalamnya terdapat database server atau database file seperti SQLite misalnya, data access layer atau perpustakaan untuk yang mengakses database, ada business layer yang berisi kumpulan algoritma, kemudian presentation layer yang berisi tampilan antar muka dan kode-kode antar muka, HTML, CSS atau apapun itu, dan juga ada cross-cutting. Jadi semuanya disimpan dalam satu tier tetapi logiknya berbeda. Jika tier bersudut pandang menggunakan pendekatan fisik dan layer bersudut pandang menggunakan pendekatan logik, maka service oriented arsitektur menggunakan pendekatan bisnis. Apa yang bisa diberikan sebuah software dari sisi benefitnya. Ambil contoh sederhana sebuah aplikasi atau sebuah solusi untuk melakukan pembayaran cashless ya, seperti OVO, seperti Dana atau yang lain.
Mereka berasumsi bahwa satu komponen software itu menghasilkan sebuah service, yaitu payment services. Yang kemudian payment services itu diintegrasikan dengan layanan yang lain, misalnya layanan e-commerce, misalnya layanan pembayaran billing, dan sebagainya. Satu entitas services yang berkomunikasi dengan entitas services yang lain, yang kemudian menghasilkan sekumpulan layanan yang menjadi satu, itu kita bayangkan sebagai arsitektur berbasis services. Sudut pandang yang lain yang cukup ternama dan banyak digunakan di berbagai macam framework yang kita lihat di sisi klien seperti web, desktop atau mobile adalah sekumpulan arsitektur seperti MVC, Model View Controller, MVP, Model View Presenter, dan MVVM, Model View Model. Ide dasarnya dari arsitektur ini adalah bagaimana setiap entitas yang ada di sini itu melakukan pendekatan yang berbeda. Sebagai contoh, model berfokus pada sekumpulan entitas yang disimpan, kemudian view berfokus pada antarmuka yang berinteraksi dengan pengguna, dan controller berfungsi pada pengendali atau pengatur manipulasi objek model-model yang ada di sebuah aplikasi. MVC, MVVM, dan MVP ini cukup ternama baik di aplikasi desktop, mobile, dan web. Jadi kalau rekan-rekan membuat aplikasi klien, kemungkinan akan mengadopsi pendekatan ini. Setelah kita bicara arsitektur, kita bicara development infrastruktur. Sebenarnya kini hanya sekumpulan list software atau tools yang bisa dipakai oleh rekan-rekan sebelum menginjakan kaki dalam pengembangan software yang sudah akan kita lakukan. Dalam hal ini kita bisa lihat kita memerlukan source code versioning, project management portal, integrated development environment seperti Visual Studio, solusi LLM seperti DevOps mungkin sekarang ya, collaboration dan communication portal seperti Office 365, Google Apps, Webex ya, Zoom mungkin, dan sebagainya, dan tentu saja development server. Jadi tidak ada yang istimewa di development infrastructures, dan kita kemarin sudah membahas juga misalnya tentang DevOps dan sebagainya, itu bisa menjadi satu kesatuan development. Ini diskusi yang paling menarik, bagaimana kita mengestimasi sebuah software. Dan diskusi ini sebenarnya harusnya kita letakkan di awal pada saat kita merancang sebuah pekerjaan. Jadi memang yang namanya melakukan estimasi itu bisa dia lakukan semenjak awal. Hanya saja akurasinya tentu berbeda dengan estimasi yang dilakukan pada saat akhir sebuah pengembangan software. Secara sederhana, estimasi dalam pengembangan software itu terbagi menjadi 3 pendekatan. Satu yang paling sederhana adalah melakukan estimasi melalui anggota tim. Contohnya, kita bisa menggunakan planning game atau planning poker yang umum dilakukan pada saat kita menyusun bobot story point dalam user story. Kemudian kita juga bisa menggunakan historical analysis. Seperti yang dikatakan di dalam buku Software Estimation, cara paling mudah dan paling presisi untuk melakukan estimasi sebuah perangkat lunak adalah menggunakan historical analysis. Yaitu dengan memilih setidaknya 3 hal. Satu, software yang kita kembangkan itu mirip-mirip sehingga bisa menjadi dasar estimasi atau menjadi baseline. Yang kedua, tim yang mengembangkan juga hampir sama komposisinya sehingga bisa dijadikan baseline. Dan yang ketiga adalah data performa selama pengembangan itu dilakukan. Dan 3 ini yang memudahkan kita melakukan historical analysis. Kemudian yang terakhir adalah teknik estimation. Ini ada LOC, line of code, ada COCOMO, ya, ada function point. Secara sederhana, estimation teknik pendekatannya adalah pendekatan berdasarkan matematik, ya. Jadi sifatnya static, ya, seperti itu, seperti forecasting, ya. Oke, dan ini 3 hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan estimasi. Oke, kemudian apa cara yang paling pragmatis atau cara yang paling umum pada saat kita melakukan estimasi? Cara yang paling umum sebenarnya sederhana, yaitu dengan menghitung features. Berapa features dan berapa yang dibutuhkan untuk mengembangkan features tersebut. Hal ini kita bisa menggunakan dengan estimasi, menggunakan bertanya dengan teams misalnya. Sama halnya dalam melakukan pendekatan story, berapa jam untuk sebuah story. Kemudian berapa line of code untuk sebuah function, ya. Jadi kalau kita hendak mengukur
line of code gitu, itu juga boleh, nggak ada masalah. Tetapi kalau line of code biasanya kita harus sudah mengembangkan softwarenya dulu ya. Kalau function mungkin bisa pada saat kita mengembangkan stub atau bagian-bagian tertentu, kerangkanya saja sudah bisa kita definisikan. Kemudian estimasi juga berdasarkan change request. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan yang diminta oleh customer. Dan yang paling mudah di sisi pengembangan aplikasi web misalnya, kita bisa menggunakan pendekatan berapa jam untuk satu halaman web page. Di tahun 2006, McConnell mengasumsikan bahwa untuk melakukan estimasi terdapat beberapa faktor yang mendorong estimasi tersebut menjadi lebih presisi. Yang pertama adalah project size. Project size ini bisa dikaitkan dengan jumlah line of code, jumlah function point berdasar project-project sejenis. Jadi kalau project tersebut adalah project untuk sistem informasi, maka ada project size untuk sistem informasi. Rekan-rekan bisa mencari itu kisarannya berapa code atau membaca di bukunya McConnell. Kemudian juga ada influence yang kedua adalah software yang dikembangkan, jenis software yang dikembangkan. Apakah itu desktop, web, mobile, services. Itu nanti semuanya akan membedakan pendekatan estimasi. Kemudian berikutnya kita bicara personal factor. Jadi influence berikutnya adalah personal factor. Misalnya pengalaman seorang programmer, ya, keterampilan seorang desainer, emosional sekumpulan tim, itu bisa berpengaruh di personal factor. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah programming language, ya, bahasa pemrograman. Membuat satu aplikasi web dengan bahasa pemrograman yang satu dengan bahasa pemrograman yang lain untuk satu hal yang sama saja akan berbeda. Itulah mengapa programming language akan menjadi salah satu influencer dalam menentukan estimasi. Estimasi bisa diukur dengan berbagai macam pendekatan ya. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada software engineering dan di situ kita mengenal ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis formal dan yang kedua adalah pendekatan berbasis agile, maka kita bisa melakukan estimasi dengan dua pendekatan tersebut. Sayangnya di sesi kali ini kita nggak akan bahas use case point ataupun story estimation. Pendekatan project management akan dibahas di video terpisah. Pendekatan use case point juga akan dibahas di video yang terpisah dan user story estimation juga akan dibahas di video yang terpisah. Developer baru ditanya oleh manajernya, lebih mau memperbaiki atau mengembangkan software yang baru. Maka saya yakin 4 dari 5 developer akan mengembangkan software yang baru pada saat kompleksitasnya itu rendah atau tidak terdapat sekumpulan guidance sehingga akan bingung untuk memperbaikinya. Guidance dalam development itu bukan hanya dokumentasi pemrograman, tidak, tetapi juga kita bicara kapan membeli dan kapan mengembangkan sebuah solusi. Kita juga bicara apa pertimbangan kita dalam mengembangkan sebuah solusi berbasis teknologi pemrograman tertentu, pendekatan standar coding, kemudian bagaimana software tersebut dikembangkan atau yang kita kenal dengan development practices, bagaimana pembagian susunan tim, bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan bagaimana kita melakukan versioning strategi atau updating secara berkala. Contoh ini adalah sebuah pendekatan membeli atau mengembangkan. Rekan-rekan bisa lihat arahnya. Membeli itu artinya akan mengakibatkan solusi yang tidak fleksibel. Tetapi kebutuhan terhadap resource pengembangan akan menjadi rendah. Rekan-rekan bisa lihat di jalur keputusan ini. Bisa membeli solusi tanpa pengembangan, solusi kemudian dimodifikasi, membelikan komponen kemudian menggabungkannya menjadi solusi, atau mengembangkannya benar-benar dari awal. Memilih bahasa pemrograman itu seperti memilih jodoh. Jadi ada beberapa jenis bahasa pemrograman yang bisa kita pilih. Ya, kenapa saya katakan persis memilih jodoh? Karena ini masalah personal sense, masalah
pertimbangan lingkungan juga. Kalau Anda berada di lingkungan yang menggunakan PHP dan kemudian memiliki tim yang sebagian besar menggunakan PHP, maka kemungkinan Anda akan memilih PHP. Kalau Anda berada di lingkungan korporasi yang kemungkinan sebagian besar menggunakan sistem-sistem enterprise berbasis Windows, maka Anda akan memilih .NET Framework. Jadi kira-kira seperti itu. Namun dari sudut pandang tertentu, ada bahasa pemrograman yang satu untuk semua, misalnya Java atau .NET. Atau ada bahasa pemrograman yang satu perpustakaan bisa mendukung banyak bahasa, contohnya .NET Framework. Dan ada bahasa pemrograman yang didukung untuk satu platform, misalnya platform web, contohnya PHP. Nah, pendekatan-pendekatan ini umum kita lakukan. Berikutnya coding standar. Coding standar kita bicara bagaimana kita memberi standarisasi pada saat kita menulis kode. Ya. Bisa menggunakan pendekatan Camel, Pascal, Hungarian dan sebagainya. Ya, jadi ada pendekatan coding standar di sana. Sementara development practice kita bicara bagaimana kode itu dikembangkan, bagaimana interaksi antar sesama developer dan bagaimana sudut pandang pengembangan program itu dikembangkan. Yang paling umum adalah pendekatan feature driven development. Kita mengembangkan software berdasarkan fitur yang akan kita kembangkan. Sementara test driven development, kita menggunakan pendekatan berbasis tes. Pendekatan yang menggunakan asumsi bahwa tesnya dulu dikembangkan, kemudian baru kita mengembangkan kodenya. Behavior driven berdasarkan perilaku. Jadi bagaimana interaksi perilaku pengguna terhadap sebuah solusi, kemudian itulah yang menjadi dasar pengembangan. Di dalam development proses terdapat juga development management. Development management itu apa sih? Development management itu bagaimana pengembangan dilakukan. Misalnya di sini ada sebuah gambar tuh ya, yang kita kenal dengan pair programming. Yang mana seorang developer melakukan pengembangan kode dan satu orang lagi berperan sebagai co-pilot yang memberikan instruksi baiknya kodenya seperti apa. Ya, ini cocok pada saat kita mengembangkan kode, kemudian yang satu adalah developer junior, yang satu adalah developer senior. Junior bisa berperan sebagai pilot, membuat kodenya, dan senior bisa memberikan instruksi best practices-nya. Pendekatan yang lain yang umum dilakukan adalah parallel mode. Parallel mode ini dilakukan pada saat kita berkoordinasi, misalnya di Scrum kita melakukan stand up meeting, kemudian setelah itu kita menyebarkan user story atau tasks yang akan kita kembangkan ke masing-masing pengguna. Setiap developer atau pengguna pengembangan itu akan mengerjakannya satu modul ke modul yang lain, satu user story ke user story yang lain. Lalu bagaimana tim struktur yang baik? Tim struktur yang baik pada dasarnya adalah tim struktur yang didasarkan pada pendekatan metode yang kita pilih. Bisa seperti extreme programming, bisa seperti Scrum, atau bisa seperti unified process, atau apapun itu. Di tabel ini rekan-rekan bisa melihat bagaimana sebuah role dalam tim dapat dijadikan satu atau tidak dijadikan satu. Yang N itu menunjukkan bahwa tidak bisa dijadikan satu, sementara P mungkin dijadikan satu. Contohnya yang dijadikan satu adalah arsitektur development. Arsitektur dan development dapat dijadikan satu karena ada keselarasan antara menyusun arsitektur dengan mengembangkan kode. Tetapi bandingkan dengan development dengan tes. Ini menjadi N atau not recommended dikarenakan baik development dan tes itu melakukan pendekatan yang mengakibatkan kontradiksi. Misalnya seorang developer ingin kodenya itu dianggap kodenya sudah berjalan dengan baik, sementara tes melakukan validasi apakah kode tersebut berjalan benar-benar baik. Ada kecenderungan developer menggampangkan bahwa kode ini sudah berjalan dan apabila dia juga sebagai tester dia sudah yakin bahwa kodenya itu berjalan baik, sementara belum tentu tidak, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita bicara tentang bagaimana sebuah teknologi kita adopsi. Pada dasarnya sebuah teknologi itu kita adopsi dikarenakan kita memilih aplikasi tipe tersebut. Contohnya jika kita hendak mengembangkan sebuah aplikasi yang sifatnya multiplatform, maka kita akan memilih teknologi yang berbasis multiplatform. Seperti .NET Core, seperti teknologi seperti PhoneGap,
Xamarin, dan sebagainya. Kemudian kita juga mengadopsi berdasarkan kebutuhan server yang dikembangkan. Orang-orang open source yang umumnya menggunakan Linux pasti akan mengarah ke teknologi Wave Adoption berbasis Apache, ya. Kemudian application library-nya seperti apa, seberapa lengkap pengembangan application tersebut, bagaimana pertukaran datanya, dan bagaimana data tersebut disimpan. Ini menjadi dasar bagaimana sebuah teknologi itu dipilih pada saat mengembangkan. Selain itu, tim development juga harus mempertimbangkan yang kita sebut dengan versioning strategi. Bagaimana sih pemversionan sebuah software? Di sini ada penggunaannya seperti product jargon, ada alpha, beta, release candidate atau RC, ada release to market atau release to the web, RTM, RTV, ada CTP, community technology preview, ya, seperti itu. Jadi ada jargon-jargon tersebut, ya. Ada juga pendekatan berbasis numeric, ya. Versi 1, versi 2, dan seterusnya. Dan kemudian ada pendekatan berbasis build yang biasanya didasarkan pada pengembangan build yang kita lakukan di integrated development platform. Bisa build date berdasarkan tanggal, bisa system build berdasarkan kompilasi dan successful integration testing. Kita sudah bicara apa saja yang harus kita siapkan, dan sekarang bagaimana cara kita mengembangkan kode. Mengembangkan kode sebenarnya tidak lebih dari pemrograman, tetapi bagaimana membuat pemrograman kita efektif, ini ada 5 caranya. Yang pertama adalah kita harus membagi-bagi pekerjaan tersebut. Apa yang rekan-rekan lakukan di Jira, DevOps, atau Project Management Tools itu adalah melakukan dekomposisi atau work breakdown structures. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi responsibility setiap hal yang kita dekompos. Ya. Contohnya misalnya halaman login bergantung pada halaman registrasi. Yang seperti itu harus Anda pertimbangkan. Halaman profil bergantung pada halaman login. Begitu yang harus Anda pertimbangkan. Anda harus tahu modul-modul mana dan dia bergantung kemana atau dia dibutuhkan oleh siapa. Ya. Itu yang kita sebut dengan critical paths of development. Dengan cara menganalisis dependensi atau kebergantungan. Setelah itu baru kita mengembangkan kode. Jika Anda menggunakan pendekatan feature driven atau behavior driven. Jika ingin mengembangkan dengan pendekatan test driven tentu akan berbeda, di mana kita melakukan tes dulu kemudian melakukan pengembangannya. Kita akan bahas test driven development di sesi yang lain. Di pendekatan define atau di langkah define work unit, yang kita lakukan adalah melakukan dekomposisi terhadap sistem kita. Kemudian kita menyampaikan sekumpulan struktur tim, siapa yang bertanggung jawab terhadap modul atau work unit yang dikembangkan. Kemudian kita melakukan estimasi, dan yang terakhir kita mendeskripsikan responsibility untuk tiap modul. Berikutnya yang kita lakukan setelah mendefine work unit adalah kita mengidentifikasikan responsibility setiap modul. Ini kita bicara apa fungsi saja, apa fungsi yang dimiliki oleh setiap modul. Rekan-rekan pasti pernah melihat video terkait dengan Object Oriented Analysis dan Design. Salah satu langkahnya adalah menentukan fungsinya atau menentukan metodenya atau behaviornya. Dan juga setelah itu kita bicara atribut apa, data apa yang disimpan, ya. Dan yang terakhir bisa saja kita mengintegrasikannya atau menampilkannya dalam sekumpulan diagram. Seperti sequence diagram boleh, user story juga boleh, atau pendekatan yang lain, kelas diagram. Setelah itu kita membicarakan tentang dependensi. Dependensi secara sederhana adalah mendiskusikan bagaimana sebuah modul itu dikembangkan, berapa bobotnya, ini adalah bobot, ya, bisa menggunakan pendekatan apapun, kemudian bagaimana dependensinya. Jadi kalau ada tanda satu ini artinya satu modul itu memiliki dependensi dengan modul yang lain. Contohnya rule engine itu memiliki dependensi dengan angka, dengan condition evaluation, dan seterusnya, ya. Kemudian setelah itu kita mengembangkan kode, ya. Kita biasanya mengembangkan kode itu dari pendekatan database. Jadi kita buat database-nya dulu, ya. Kemudian kita mengakses data aksesnya, baru kita memikirkan algoritmenya.
service-nya apa yang akan kita tawarkan kepada pihak ketiga, dan baru kita mengembangkan user interface-nya. Tapi tolong digarisbawahi, ini salah satu pendekatan saja. Bisa saja ada orang yang mengembangkan user interface dulu gitu ya, terutama untuk memikirkan POC atau prototyping ya. Pertimbangan seperti itu nanti diputuskan sebelum atau pada saat Anda ketemu dengan customer ya, mana yang akan dilakukan dulu. Kalau datanya jelas ya database dulu, kalau belum jelas sama sekali mungkin user interface atau prototyping dulu ya. Setelah itu yang terakhir adalah melakukan pengujian. Pengujian ini secara sederhana ada banyak macamnya. Mulai dari unit test, integration test, regression test ya. Kemudian performance test dan sebagainya. Kita akan bahas ini di sesi selanjutnya. Jadi demikian teman-teman, apa yang akan kita bahas atau yang sudah kita bahas kali ini. Yang pertama kita bicara apa itu building code. Jadi bukan sekedar mengembangkan kode saja. Code development atau build code itu melakukan serangkaian aktivitas yang di dalamnya juga ada aktivitas-aktivitas teknik ya atau engineering ya. Di dalamnya juga ada aktivitas manajerial atau manajemen ya, seperti itu. Dan yang paling penting di sini adalah programmer tahu apa yang harus dia kuasai ya. Dan kita sudah membahas 5 langkah untuk mengembangkan sebuah kode. Jadi setelah ini siap untuk mengembangkan kode Anda ya? Ya, silakan.